sebetulnya melihat sentimen-sentimen atau peluangnya apa saja sih Pak yang mendorong industri sepeda motor listrik ini bisa dikatakan cukup menggeliat pertumbuhannya? Ya, dimanapun itu, di komoditas apapun, kalau kita bicara menggeliat, pasti akan terjadi pertumbuhan dari penjualan ya, dan juga adanya di masyarakat ya. Kalau kita melihatnya di sini, kalau memang secara amount di populasi ini sudah semakin banyak ya, kalau kita bisa melihat di sini di jalan mungkin dalam satu kumpulan misalkan ada 10 di mana kira-kira sekitar ya 50 atau sampai 70% itu ada motor listrik. Nah ini sudah sangat bagus dan ini mungkin malah sudah menggeliat banget gitu ya. Oke. Ya tapi ya kita tahu bahwa industri ini masih baru, semua harus bertahap lah Mbak. Oke. Ya. Selain dukungan dari mungkin harapan tadi diperpanjang terkait dengan subsidi 7 juta ataupun mungkin nanti skema-skema lainnya gitu ya Pak yang mungkin nanti akan diusulkan juga. Apalagi Pak yang menjadi pendorong industri sepeda motor listrik ini? Ya, ini dari ekosistem ini. Kalau kita bicara kendaraan listrik, ekosistem ini sangat kita butuhkan. Misalkan salah satunya adalah pertumbuhan charging station, ya, atau swap station. Ini karena itu memang merupakan salah satu poin kunci ya. Dan ini juga kita coba untuk dorong ya dengan adanya charging station yang menjamur di mana-mana gitu ya. Akhirnya nanti kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik terkait dengan nanti saya di mana mau ngecas itu mungkin bisa kita kikis ya, bisa kita selesaikan nih permasalahan kekhawatiran itu gitu ya. Terus juga dari seperti kita tahu kalau sepeda motor listrik atau kendaraan listrik mungkin secara pricing mungkin masih agak tinggi ya. Dan juga kalau kita bicara otomotif mungkin hampir 80-90% kita disupport oleh financing. Ya, nah kita juga perlu kolaborasi dengan lembaga financing ya untuk mau nih ya mulai membiayai ke sepeda motor listrik. Tapi kami melihat juga pergerakan teman-teman financing juga cukup bagus ya. Udah banyak sekali sekarang lembaga financing yang mau masuk ke untuk pembiayaan ke sepeda motor listrik gitu. Ya, itu mungkin dua yang menjadi faktor ya Pak. Menjadi faktor ya. Kalau tantangan tadi apakah memang terkait dengan harga yang dirasa masih cukup dirasa belum sesuai dengan kemampuan mereka, apalagi dengan kondisi daya beli masyarakat menengah yang tidak baik-baik saja, ini juga menjadi satu faktor Pak. Iya, maka dari itu menurut saya dengan adanya bantuan pemerintah itu adalah untuk memperkecil gap antara kemampuan daya beli masyarakat dengan harga sepeda motor listrik. Seperti kita tahu sepeda motor listrik masih cukup berat, makanya kehadiran di sini dengan adanya kebijakan pemerintah itu untuk memperkecil, sehingga masyarakat juga yang ingin beralih situ bisa untuk memiliki sepeda motor listrik dengan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Untuk pengadopsian sendiri, apakah memang pengadopsian sepeda motor listrik di Indonesia bisa dikatakan sudah cukup merata atau memang masih terpusat di kota-kota besar saja Pak? Ya, untuk saat ini memang masih tersentralize di kota-kota besar ya, karena memang ya kita juga tahu kalau semua kota besar bisa tumbuh, pasti mereka akan spread ke daerah-daerah lain gitu ya. Ya. Oke. Kalau minat untuk terkait dengan masyarakat di luar perkotaan besar, ini apa sih Pak yang menjadi daya dukung bagi mereka sehingga bisa meningkatkan minat mereka untuk bisa juga menggunakan sepeda motor listrik? Ya, sebenarnya nggak hanya di antara di kota besar maupun kabupaten kota ya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat secara perbandingannya, kalau menggunakan kendaraan listrik atau sepeda motor listrik secara ekonomi efisien juga lebih baik lah kalau kita coba untuk menggunakan kendaraan konvensional. Sebenarnya itu yang coba kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dan juga bisa mengurangi emisi gas buang, kebisingan juga bisa diturunkan. Nah, itulah yang kita coba ingin terus sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita tidak melihat ini apakah di kota besar, terus di kota-kota yang kecil, nggak seperti itu. Kemudian terkait dengan pemenuhan TKDN 40%, bagaimana AS Moli melihatnya dan bagaimana kepatuhan juga anggota-anggota AS Moli? Ya, ini menarik sekali kalau kita bicara TKDN ya. TKDN itu kita tahu di peraturan Menteri Perindustrian itu sudah ada semacam roadmap-nya. Bagaimana kita bisa achieve 40%, 60%, sampai 80%, termasuk
supporting dari supply chain-nya ya. Nah, itu sudah ada. Nah, dan dengan kita adanya bantuan pemerintah itu, dengan kita ditantang 40% ya, itu teman-teman sangat antusias gitu ya. Bahkan sudah hampir 50 produk, 50 atau kalau nggak salah sekitar 70 produk itu sudah sudah bisa achieve 40%. Jadi tidak ada hambatan lah untuk teman-teman di industri sepeda motor listrik itu bisa untuk achieve TKDN. Tapi kalau untuk meningkatkan lagi, nah ini masih butuh PR lagi. Lokalisasinya harus lebih digalakkan untuk supply chains ya. Nah, terus juga manufacturing efisiensi, ya, harga dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Regulasi, sertifikasi itu juga sangat berpengaruh untuk pencapaian TKDN. Oke, tadi di awal Anda katakan terkait dengan ekosistem. Sejauh mana sebetulnya ekosistem sepeda motor listrik ini bisa dikatakan sudah cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kemudian ketersediaan baterai, dan kemudian dari supply chain itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari supply chain yang ada di Indonesia sekarang ini, ya kita tahu industri sepeda motor itu kan sudah ada ya sejak lama ya. Komponen-komponen yang lain itu mudah sebenarnya, kecuali beberapa komponen utama seperti baterai, controller, terus motor listriknya itu mungkin kebanyakan masih impor karena memang belum bisa dilakukan lokalisasi. Tetapi kita melihat di sini sudah ada beberapa brand yang sudah mencoba untuk membuat baterai di Indonesia, membuat motor penggerak listrik di Indonesia. Jadi ini menjadi suatu angin segar buat kita. Dan ini kita harapkan juga semakin bertumbuh nih Mbak, dengan adanya supply chain yang mungkin mulai banyak di situ. Terkait dengan persaingan Pak, kita tahu bahwa saat ini cukup banyak sepeda motor listrik dari luar ini juga cukup menjamur di Indonesia. Bagaimana upaya AS MOLI juga untuk bisa terus kompetitif dengan sejumlah kompetitor-kompetitor baru utamanya dari luar? Singkat saja. Kita tetap dorong untuk anggota kita untuk berani fight ya. Karena teknologi sepeda motor listrik ini masih sangat terbuka gitu ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa compete gitu ya. Karena kita ada di market yang sama, kita memiliki level knowledge yang sama juga gitu ya. So, tinggal diferensiasi produk dan uniqueness produk dari masing-masing. Tapi saya rasa dan saya yakin teman-teman yang industri lokal sangat bisa untuk melakukan itu sih. Oke, jadi tidak kalah saya juga ya Pak dengan berbagai produk dari luar. Ya. Dan tadi salah satu harapan dari AS MOLI juga pemerintah akan melanjutkan insentif dari pemerintah di tahun 2025, salah satunya tadi 7 juta rupiah ya Pak ya. Kalau bisa lebih ya syukur.